Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Dr. Enda Tritiatma, MSI, selaku dosen penguji 1 dan dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi, Bapak Dr. Afrizal MSI selaku dosen penguji 2, Ibu Profesor Dr. Erdawati MSc selaku dosen pembimbing 1, dan Bapak Edi Talanas MPD selaku dosen pembimbing 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Putri Nur Afriliani dengan nomor induk mahasiswa 13.036 1939. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya buat dengan judul Analisis Pemahaman Prinsip Green Chemistry Peserta Didik melalui penerapan praktikum mikroscale dengan pendekatan inquiry pada materi larutan asam basa. Pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Pembelajaran kimia yang dilakukan dalam rangka menemukan sikap kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak awal, mengingat semakin banyak kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Menurut Al-Idrus tahun 2020, salah satu langkah pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran kimia adalah dengan menerapkan dan mengenalkan prinsip green chemistry kepada peserta didik melalui proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memahami bagaimana cara menjaga lingkungan dan menemukan sikap kepeduliannya terhadap lingkungan. Langkah pemerintah dalam mewujudkan pencegahan ini mulai semakin digencarkan, yaitu melalui kurikulum Merdeka yang saat ini tengah diterapkan pada pendidikan di Indonesia, di mana dalam kurikulum ini Green Chemistry atau kimia hijau mulai diajarkan dalam satu pokok bahasan khusus, yaitu pada materi kimia kelas 10. Namun sayangnya kurikulum ini belum berlaku untuk peserta didik yang saat ini berada pada kelas 11 dan 12 yang sekolahnya bukan termasuk sekolah penggerak, sehingga masih menggunakan kurikulum 2013 yang tidak memiliki pokok bahasan khusus terkait kimia hijau. Oleh karena itu, masih banyak peserta didik terutama di kelas 11 yang belum memahami prinsip green chemistry karena tidak mendapatkannya kesempatan tersebut. Padahal materi kimia terutama di kelas 11 masih terdapat materi yang memiliki kegiatan praktikum di dalamnya, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman terkait green chemistry juga perlu dan penting untuk diperkenalkan dan dipahami oleh peserta didik. Rendahnya penerapan dan pemahaman prinsip green chemistry pada peserta didik kelas 11 juga telah teridentifikasi langsung di salah satu SMA negeri di Jakarta, di mana dalam sekolah tersebut proses pembuangan limbah hasil praktikum masih dilakukan dengan cara yang kurang tepat, di mana ketika selesai melaksanakan praktikum, peserta didik diarahkan untuk membuang limbah yang dihasilkan ke wastafel, dan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh salah satu guru kimia di sekolah tersebut mengatakan bahwa hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan karena sulitnya mengolah limbah yang dihasilkan sehingga masih dibiarkan dan diwajarkan hingga sekarang. Berdasarkan kebiasaan tersebut akhirnya menyebabkan pemahaman peserta didik terkait green chemistry tergolong rendah. Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan hasil wawancara awal yang telah dilakukan pada tanggal 17 Januari lalu, di mana jawaban peserta didik ketika ditanya terkait istilah green chemistry, rata-rata peserta didik menjawab tidak tahu atau belum pernah mendengar. Peserta didik hanya mampu mengartikan dan mengaitkan istilah green chemistry dari penggalan katanya saja, yaitu green yang berarti hijau dan chemistry yang berarti kimia, sehingga yang dipahaminya terkait istilah green chemistry adalah dikaitkannya dengan alam, tumbuhan, dan penghijauan. Selain itu, istilah prinsip-prinsip green chemistry yang ditanyakan pada saat wawancara juga masih belum dapat dijawab dengan baik oleh peserta didik, di mana peserta didik masih sangat asing dengan istilah-istilah tersebut. Secara keseluruhan, jawaban peserta didik saat wawancara sebenarnya menunjukkan bahwa peserta didik menyadari terdapat kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan dari suatu zat kimia terhadap dirinya sendiri dan lingkungan di sekitar. Tetapi peserta didik masih belum yakin dan belum memahami bagaimana cara mencegah bahaya tersebut. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Al-Idrus tahun 2020 juga menunjukkan bahwa kemampuan awal green chemistry pada mahasiswa prodi pendidikan kimia sebagian besar berkategori rendah, di mana belum terbiasanya penerapan atau pengenalan prinsip green chemistry pada jenjang sekolah dahulu menjadi salah satu alasan mengapa mahasiswa pendidikan kimia yang pada dasarnya sering berinteraksi dengan berbagai zat kimia juga masih rendah pemahamannya terkait prinsip green chemistry. Oleh karena itu, pengenalan dan pemahaman prinsip green chemistry sangat penting dilakukan sejak dini, yaitu salah satunya melalui penerapannya dalam pembelajaran kimia di sekolah. Hal tersebut diperkuat oleh Albrecht tahun 2015, di mana sekolah sebagai salah satu pengguna laboratorium juga perlu menerapkan prinsip green chemistry. Menurut Inayah tahun 2022, penerapan prinsip green chemistry dapat dilakukan dengan penggunaan produk dan proses kimia yang ramah lingkungan serta meminimalkan penggunaan bahan berbahaya dalam prosesnya menurut
Agbayewa tahun 2013, di mana salah satu penerapan prinsip green chemistry pada pembelajaran kimia di sekolah yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan praktikum skala mikro atau mikro scale, di mana dalam pelaksanaan praktikum di laboratorium tentunya tidak terlepas dari kemungkinan pemakaian bahan kimia yang memiliki dampak berbahaya baik untuk peserta didik maupun untuk lingkungan sekitar. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan di laboratorium juga tidak menutup kemungkinan akan sulit untuk diatasi. Oleh sebab itu, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum di laboratorium juga perlu diperhatikan lebih lanjut dan dalam hal tersebut salah satu solusinya adalah dengan penerapan skala mikro atau mikro scale ini, yaitu untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Di mana menurut Singh tahun 2000, praktikum dengan skala mikro akan mengurangi limbah karena menggunakan alat dengan skala kecil yang tentunya juga mengurangi jumlah bahan yang digunakan dalam praktikum, sehingga praktikum skala mikro atau mikro scale ini merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sudah dijabarkan sebelumnya untuk mengenalkan prinsip green chemistry kepada peserta didik. Selanjutnya, materi larutan asam basa dipilih pada penelitian ini karena materi ini merupakan salah satu materi kimia yang sering diterapkan dalam kegiatan praktikum. Dan bahan-bahan praktikum yang digunakan pada materi ini terkadang terdiri atas bahan kimia yang cukup berbahaya baik untuk peserta didik maupun terhadap lingkungan. Menurut Daniel tahun 2012. Selain itu, pada dasarnya alat dan bahan yang digunakan pada praktikum materi larutan asam basa ini juga dapat diganti dengan menggunakan alat sederhana dan skala mikro serta bahan alami yang tidak berbahaya. Sehingga materi ini sangat cocok untuk diterapkan pada praktikum microscale untuk mengajarkan prinsip green chemistry pada peserta didik. Selanjutnya dalam penelitian ini digunakan pendekatan inquiry pada proses pembelajarannya, di mana menurut Bulo tahun 2002 inquiry hakikatnya adalah suatu proses menemukan sesuatu secara ilmiah. Jenis pendekatan inquiry yang dipilih untuk digunakan yaitu inquiry bebas termodifikasi. Aplikasi pendekatan ini pada proses pembelajaran sejalan dengan kegiatan praktikum atau percobaan dengan skala mikro yang tetap membutuhkan alat praktikum skala mikro dan bimbingan dari gurunya walau tidak seintens jenis inquiry terbimbing. Oleh karena itu, pendekatan jenis inquiry jenis ini merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan ini akan menuntut peserta didik untuk dapat merumuskan penyelesaian masalah, mendesain eksperimen atau percobaan, mengumpulkan dan menganalisis data sampai mengambil kesimpulannya sendiri terkait pemahaman yang didapat melalui kegiatan praktikum microscale yang dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, penerapan praktikum microscale dalam pembelajaran kimia pada materi larutan asam basa dengan menggunakan pendekatan inquiry bebas termodifikasi akan berpeluang sangat besar dalam mengenalkan dan mengembangkan pemahaman peserta didik terkait green chemistry sehingga dapat memecahkan permasalahan lingkungan yang ada dan menimbulkan sikap peduli lingkungan kepada peserta didik. Hal tersebut dikarenakan peserta didik akan berkesempatan untuk menganalisis setiap proses yang akan dilakukan, sifat-sifat bahan kimia yang digunakan, jumlah bahan yang digunakan, serta limbah yang dihasilkan. Sehingga peserta didik dalam melakukan praktikum bukan hanya sekedar mengikuti prosedur yang telah ada, tetapi juga diajak mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam memecahkan permasalahan lingkungan. Karena tujuan utama kegiatan laboratorium menurut Inayah tahun 2022 adalah untuk membantu peserta didik tumbuh secara intelektual sebagai hasil dari percobaan tersebut daripada hanya mengajarkan peserta didik bagaimana melakukan percobaan dengan benar. Oleh karena itu, identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama tidak didapatkannya kesempatan mempelajari materi kimia hijau untuk sebagian besar peserta didik kelas 11 karena sejak awal menggunakan kurikulum 2013 dan belum menggunakan kurikulum merdeka seperti saat ini. Yang kedua, kurangnya penerapan dan pengenalan prinsip green chemistry di sekolah, kemudian rendahnya pemahaman peserta didik terkait prinsip green chemistry yang teridentifikasi langsung pada SMA salah satu SMA negeri di Jakarta tempat penelitian ini akan dilakukan. Fokus penelitian pada proposalnya adalah menganalisis pemahaman prinsip green chemistry peserta didik melalui penerapan praktikum microscale dengan pendekatan inquiry bebas termodifikasi pada materi larutan asam basa. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman prinsip green chemistry peserta didik setelah diterapkannya praktikum microscale dengan pendekatan inquiry bebas termodifikasi pada materi larutan asam basa. Selanjutnya ada manfaat penelitian pada proposal ini, yaitu bagi peserta didik yang pertama meningkatkan pemahaman terkait
green chemistry. Kemudian yang kedua, mengembangkan kesadaran akan lingkungan dalam dirinya sehingga menjadi pribadi yang peduli lingkungan. Kemudian manfaat bagi guru yang pertama memberikan inovasi metode pelaksanaan praktikum yang aman dan ramah lingkungan. Yang kedua, memberikan inovasi metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengenalkan prinsip green chemistry dan sikap peduli lingkungan terutama kepada peserta didik kelas 11. Kemudian bagi sekolah, yang pertama manfaatnya adalah sebagai inovasi sarana baru dalam pelaksanaan praktikum di sekolah yang aman dan ramah lingkungan. Yang kedua, sebagai inovasi untuk mencegah limbah hasil praktikum yang berlebihan dan sulit dikelola. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada green chemistry, di mana istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1991 oleh Anastas dalam program khusus yang diluncurkan oleh Environmental Protection Agency untuk melakukan pembangunan berkelanjutan di bidang kimia dan industri. Green chemistry menggabungkan pendekatan baru untuk sintesis, pemrosesan, dan aplikasi bahan kimia dengan sedemikian rupa dalam rangka mengurangi ancaman terhadap kesehatan dan juga lingkungan, di mana 12 prinsip green chemistry dipaparkan Anastas adalah sebagai berikut. Green chemistry didefinisikan oleh Anastas sebagai pendekatan komprehensif yang diterapkan pada semua aspek kimia dengan merancang produk dan proses kimia dalam rangka mengurangi ataupun meniadakan penggunaan bahan berbahaya. Selanjutnya ada praktikum skala mikro, di mana menurut SING tahun 2000, praktikum skala mikro adalah pendekatan laboratorium yang berbasis lingkungan aman, mengurangi limbah karena dilakukan dengan alat skala kecil yang tentunya akan mengurangi jumlah bahan yang digunakan dalam praktikum. Beberapa perintis pada bidang ini yaitu dilakukan oleh Gray tahun 1928, Elmar Safi, dan Thomson, dan lain-lain. Dimana contoh praktikum skala mikro dengan indikator pH alat rutan asam basa yang dicontohkan pada modulnya The Chemical Society of Thailand pada tahun 2018, yaitu seperti pada gambar berikut. Selanjutnya ada pembelajaran kimia, di mana kimia sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan alam memiliki ciri khas yang membedakan dengan ilmu lain yang serumpun. Itu menurut Gilbert, kimia mempelajari materi ditinjau dari struktur, komposisi, fenomena, reaksi-reaksi ketika terjadi perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Dan menurut Johnston, tahun 1991, dalam pembelajaran kimia, peserta didik diharuskan untuk dapat memahami dan membuat hubungan antara tiga tingkat representasional, yaitu terdiri dari makroskopik yaitu menggunakan informasi yang terlihat dan nyata yang dikumpulkan menggunakan panca indera, kemudian partikulat atau submikroskopik yaitu menggunakan deskripsi atom, ion, dan molekul serta perilaku dan interaksinya, dan aspek simbolik yaitu menggunakan bahasa simbol, angka, simbol kimia, rumus kimia, dan persamaan seimbang, dan lain-lain. Dimana menurut Karima dan Supardi tahun 2014, pembelajaran kimia menekankan pada cara peserta didik menguasai konsep-konsep dan bukan menghafal fakta satu sama lain. Selanjutnya ada pendekatan inquiry, di mana pendekatan ini mendekatkan kepada proses mencari dan menemukan menurut Riastuti tahun 2018. Pendekatan ini memiliki dasar filosofi konstruktivistik, yaitu menurut Arnyana tahun 2007, yang memiliki ciri berpusat pada peserta didik, berorientasi pada kompetensi peserta didik, dan guru bukan satu-satunya sebagai sumber belajar, di mana tujuan umum dari pendekatan ini adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir intelektual dan keterampilan lainnya seperti mengajukan pertanyaan dan keterampilan menemukan jawaban. Pembelajaran inquiry-nya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan besarnya keterlibatan atau bimbingan yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya. Ketiga jenis tersebut yaitu ada inquiry terbimbing, inquiry bebas, dan inquiry bebas termodifikasi. Selanjutnya, ini merupakan sintaks pembelajaran dengan pendekatan inquiry bebas termodifikasi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu menurut Al-Tabani tahun 2014, yaitu ada orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Kemudian ada karakteristik material asam basa, di mana menurut Apriani tahun 2015, karakteristik materi ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek makroskopisnya seperti pengujian sifat asam basa dengan berbagai indikator, kemudian aspek mikroskopis, yaitu contohnya pada perkembangan teori asam basa, dan aspek simbolis yang berupa simbol-simbol nama dari senyawa asam basa dalam kimia atau perhitungan, yaitu seperti konsentrasi asam basa, dan lain-lain. Kemudian Wicaksono 2016 menyatakan konsep asam dan basa adalah konsep yang mempunyai aspek kimia yang bersifat visible dan bersifat invisible, yaitu visible yaitu berkaitan dengan pengujian sifat asam dan basa menggunakan indikatornya, dan invisible yaitu berkaitan dengan teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, Arrhenius, maupun Lewis.
Dalam Permendikbud dijelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi ini berdasarkan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut, yaitu 3.10 menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengenalnya dalam lautan. Kemudian 4.10 menganalisis raih perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan dengan indikator pencapaian kompetensinya sebagai berikut. Berdasarkan indikator pencapaian kompetensi tersebut, karakteristik materi ini berdasarkan analisis dimensi pengetahuan dan level kognitif serta dimensi proses psikomotor dikelompokkan pada tabel-tabel berikut. Selanjutnya penelitian yang relevan pada penelitian ini yaitu ada penelitian oleh Al Idrus et al. Tahun 2020 dengan judul sebagai berikut, di mana dalam penelitian tersebut kemampuan awal terkait konsep green chemistry mahasiswa prodi pendidikan kimia dianalisis sebagai dasar studi pendahuluan dari pengembangan modul praktikum kimia lingkungan berbasis green chemistry untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa. Kemudian penelitian selanjutnya ada penelitian Gunter et al. Tahun 2017 dengan judul sebagai berikut, di mana dalam artikel tersebut, tingkat pemahaman terkait konsep green chemistry juga dianalisis, namun melalui penerapan metode problem-based learning atau PBL. Kemudian penelitiannya Supatni tahun 2022 dengan judul sebagai berikut, di mana dalam penelitian tersebut, praktikum microscale atau praktikum skala mikro diterapkan untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. Kemudian penelitian berikut ada penelitian Rahmi tahun 2019 dengan judul sebagai berikut, di mana dalam penelitian tersebut, model pembelajaran e-query terbimbing dan e-query bebas termodifikasi dibandingkan dalam meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, tujuan operasional penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman prinsip green chemistry peserta didik melalui penerapan praktikum scale dengan pendekatan inquiry bebas termodifikasi pada materi larutan asam basa. Subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 11 MIPA A tahun ajaran 2022-2023 yang terdiri dari 36 peserta didik. Tempat dan waktu penelitian yaitu dilakukan di SMA 58 di Jakarta, di mana penelitian dan pengambilan data dilakukan pada bulan Februari tahun 2023 di kelas 11 MIPA A. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, di mana menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong tahun 2010, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya ada prosedur penelitian, di mana penelitian ini dilakukan dengan terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap awal, kegiatan yang dilakukan terdiri dari observasi, pembuatan proposal, persiapan penelitian, dan wawancara awal. Selanjutnya tahap pelaksanaan dilaksanakan selama 3 pertemuan dengan total 12 jam pelajaran yang dijabarkan pada RPP yang telah terlampir pada proposal. Mana langkah atau sintaks pembelajaran yang dilakukan mengadaptasi sintaks atau langkah pembelajaran dengan pendekatan inquiry bebas termodifikasi menurut Al-Tabani tahun 2014. Pada tahap pelaksanaan ini terbagi lagi menjadi 3 subtahapan, yaitu kegiatan pra-laboratorium, kegiatan laboratorium, dan kegiatan pasca laboratorium. Pada kegiatan laboratorium, peneliti mengawali dengan berusaha mengungkap tingkat pemahaman awal peserta didik terkait prinsip green chemistry dengan mengerjakan open-ended question test atau tes kuesioner terbuka. Selanjutnya, kegiatan pra-laboratorium difokuskan pada kegiatan diskusi peserta didik secara berkelompok dalam merancang praktikum microscale yang akan dilakukan dengan menekankan penggunaan alat sederhana dengan skala mikro dan bahan alami yang tidak menimbulkan dampak berbahaya serta limbah yang berlebihan. Sebelumnya, contoh peralatan dan prosedur praktikum microscale yang sebelumnya dicantumkan pada slide sebelumnya juga ditunjukkan terlebih dahulu oleh guru kepada peserta didik, yaitu dengan menggunakan contoh yang dipaparkan pada kegiatan small scale chemistry workshop dalam modulnya The Chemical Society of Thailand tahun 2018. Selanjutnya, kegiatan laboratorium dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat masing-masing kelompok peserta didik. Kemudian kegiatan pasca laboratorium dilakukan dengan difokuskan pada penyampaian hasil yang didapat selama praktikum dan pengambilan kesimpulan peserta didik terkait prinsip green chemistry yang dipahaminya setelah seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan. Dan pada kegiatan pasca laboratorium ini, peneliti berusaha mengungkap pemahaman peserta didik terkait prinsip green chemistry yang dipahaminya setelah merancang dan melaksanakan sendiri praktikum microscale dengan mengerjakan open-ended question test atau tes kuesioner terbuka. Kemudian wawancara akhir akan dilakukan terhadap beberapa peserta didik secara acak terkait jawaban yang telah diberikan peserta didik sebelumnya dari hasil tes kuesioner terbuka sebagai penguat atau alasan dari jawaban yang diberikan. Selanjutnya, pada tahap akhir, kegiatan yang dilakukan adalah mengolah dan menganalisis data serta pengambilan kesimpulan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi beberapa jenis instrumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kuesioner terbuka yang diadaptasi dari Green Chemistry Sustainable Test, GCST, yang yaitu instrumen tes pemahaman prinsip green chemistry yang telah dibuat dan digunakan oleh Gunter et al. Dalam jurnal Research in Science and Technological Education tahun 2017. Yang kedua ada wawancara yang akan dilakukan setelah peserta didik menjawab kuesioner terbuka. Yang ketiga ada observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai guru dan 2 orang observer untuk mengamati kelaksanaan pembelajaran dan penelitian sesuai dengan arah, tujuan, dan rencana pada penelitian. Kemudian yang keempat ada reflective journal, yaitu lembar pertanyaan yang diisi oleh peserta didik pada setiap akhir proses pembelajaran yang akan disebar pada setiap akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian ada teknik analisis data yang digunakan, yaitu mengikuti langkah Mills and Huberman tahun 1992, di mana menurut Mills dan Huberman analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu berdasarkan data yang diperoleh, di mana analisisnya terdiri dari 3 langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data menekankan pada proses menelaah, memisahkan yang tidak perlu, dan mengorganisir data yang akan diambil oleh peneliti untuk digunakan selanjutnya dalam proses analisis berikutnya. Sedangkan penyajian data dilakukan setelah data direduksi untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Kemudian ada teknik keabsahan data, yaitu teknik pengujian kepercayaan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai cara. Sekian presentasi yang dapat saya jabarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.